bagi kita semua untuk memantau penggunaan obat-obatan yang kita gunakan untuk memerangi berbagai penyakit. Paling sering obat-obatan yang digunakan adalah antibiotik untuk melawan bakteri. Sejak saat itu antibiotik membantu menyembuhkan infeksi bagi jutaan orang, namun hal ini terancam oleh kemunculan dan penyebaran bakteri yang ternyata resisten terhadap antibiotik dan disebut sebagai antimicrobial resistance atau AMR. Sayangnya AMR saat ini merupakan krisis kesehatan global yang terabaikan dan membutuhkan tindakan segera karena sedikitnya 700.000 kematian disebabkan oleh AMR. Halo sahabat baptis, salam sehat. Saya Dr. Vera Yuanita, spesialis mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Baptis Kediri. Sahabat baptis, apakah ada di antara sahabat baptis yang pernah mengalami gejala batuk, pilek, bersin-bersin, dan demam, dan segera pergi ke toko obat, apotik, ataupun membeli secara online obat-obat golongan antibiotik tanpa resep dokter? Apabila masih ada sahabat baptis yang seperti itu, maka mari kita dengarkan penjelasan saya berikut ini. Sahabat baptis, tanggal 18 sampai 24 November di setiap tahunnya telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai Pekan Kepedulian Anti Mikroba Sedunia. Pekan ini merupakan pekan di mana diharapkan ada peningkatan pemahaman dari masyarakat mengenai bahaya infeksi daripada mikroba-mikroba resisten ini dan bagaimana kita mencegah untuk menggunakan antimikroba tanpa indikasi yang jelas. Berdasarkan data WHO, infeksi bakteri menjadi penyebab kematian kedua terbesar di dunia setelah penyakit jantung iskemik. Dan 13,6% bakteri-bakteri yang resisten terhadap antimikroba adalah bertanggung jawab terhadap angka kejadian ini. Menurut data terbaru dari WHO, ada 1,27 juta kematian di tahun 2019 yang disebabkan oleh infeksi mikroba resisten. Data Indonesia, kematian akibat infeksi bakteri pada kasus sepsis jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan data kematian saat terjadinya pandemi COVID-19. Dan apabila kita tidak mengendalikan hal ini, maka diperkirakan di tahun 2050 akan ada 10 juta jiwa yang akan meninggal akibat dari infeksi bakteri resisten. Apa bakteri resisten itu? Bakteri atau mikroba resisten merupakan mikroba, baik itu bakteri, virus, jamur, dan parasit yang secara perlahan mengalami mutasi akibat dari penggunaan yang tidak tepat atau misuse, bahkan overuse atau berlebihan dari antimikroba, di mana awalnya seharusnya antimikroba ini bisa mengatasi penyakit infeksi akibat bakteri-bakteri yang menginfeksi pada seseorang. Apa itu resistensi antimikroba? Resistensi antimikroba adalah satu keadaan di mana mikroba, baik itu bakteri, virus, jamur, dan parasit, menjadi lebih kebal atau resisten terhadap antimikroba yang harusnya bisa mengobati keadaan ini. Hal ini dapat disebabkan akibat dari penyalahgunaan antibiotik, yaitu penggunaan yang tidak tepat atau misuse, dan juga akibat dari penggunaan yang berlebihan atau overuse. Keadaan ini memicu munculnya bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang resisten. Dan perlu sahabat baptis ketahui bahwa mikroba resisten ini bisa dipindahkan dari manusia ke manusia, manusia kepada hewan, dan juga kepada makanan yang bersumber dari hewan yang telah terinfeksi oleh mikroba resisten ini. Penggunaan antimikroba di tingkat komunitas bukan hanya terjadi pada sektor kesehatan manusia, tapi juga terjadi di sektor kesehatan hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan.
Sebagai contoh adalah antibiotik. Antibiotik seharusnya hanya digunakan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, di mana penyakit-penyakit infeksi, baik itu virus, bakteri, jamur, dan parasit, di awal memiliki gejala yang sama. Tetapi apabila penyakit infeksi yang penyebabnya ternyata adalah virus, sangat tidak sesuai jika diberikan dengan antibiotik. Apa saja contoh antibiotik yang ada di masyarakat saat ini? Contohnya adalah ampicillin, amoxicillin, cefadroxil, cefepime. Ada begitu banyak sediaan antibiotik yang beredar, yang saat ini masih beredar secara bebas di masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa saat ini terdapat 41% masyarakat yang masih menggunakan antibiotik tanpa indikasi dan tanpa resep dokter. Dari mana mereka mendapatkannya? Bisa dari toko obat, apotik, bahkan di zaman era digital seperti ini, antibiotik dapat dibeli secara online dan masih dengan bebas. Penggunaan antibiotik yang tanpa resep sangat mungkin untuk memunculkan mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri resisten. Apa yang terjadi ketika seseorang terinfeksi dengan bakteri resisten? Yang pertama, hari perawatan menjadi lebih panjang. Kemungkinan kembali ke rumah sakit setelah pulang juga lebih besar. Apa yang terjadi? Maka biaya perawatan menjadi lebih besar, pengobatan menjadi lebih mahal, angka kejadian meningkat, dan bahkan angka kematian juga ikut meningkat. Hal ini dapat menurunkan mutu dari pelayanan kesehatan. Jadi apa saja dampak AMR bagi kesehatan global? Yang pertama tentunya dampak kesehatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, begitu juga dengan dampak mutu pelayanan kesehatan yang menurun, bahkan apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mempengaruhi keadaan ekonomi secara global dan juga keadaan sosial di masyarakat. Dengan ditetapkannya Pekan Peduli Antimikroba Sedunia, diharapkan masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan antibiotik. B. Belilah obat hanya dengan resep dokter. Karena kalau tanpa resep dokter dan Anda belum tahu penyakitnya apa, Anda bisa turut serta dalam membantu munculnya bakteri-bakteri resisten yang sulit diobati. I, artinya apa? I adalah ikuti petunjuk penggunaan obat. Apabila harus dihabiskan antimikroba atau antibiotik yang telah diresepkan, maka itu harus dihabiskan. J, apa yang dimaksud dengan J? J adalah jeli. Anda juga mempunyai hak sebagai pasien atau sebagai orang yang diberikan resep untuk bertanya kepada petugas kesehatan atau dokter tentunya yang memberikan resep, apakah obat yang diresepkan, apa jenisnya, bagaimana cara penggunaannya, dan apa penyebab dari infeksi yang Anda derita. Kemudian A adalah awasi penggunaan antimikroba. Jangan pernah memberikan antimikroba yang berhasil Anda pakai dan Anda sembuh kepada teman, saudara, kerabat, karena belum tentu antibiotik yang Anda minum cocok untuk kerabat Anda tadi. Kemungkinan gejala infeksi yang disebabkan virus juga mempunyai gejala yang sama, tapi tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Dan yang terakhir adalah K. K-nya adalah konsultasikan kepada dokter apabila gejala yang Anda alami tidak mengalami perbaikan. Sahabat Baptis, tahun 2024 ini WHO mengusung tema Educate, Advocate, dan Act Now. Mengedukasi, mengadvokasi, dan bertindak bersama-sama, di mana hal ini diharapkan mendorong kita semua untuk terus mengedukasi pemahaman bahaya munculnya bakteri resisten akibat dari penggunaan antimikroba yang tidak tepat, serta pentingnya penggunaan antimikroba yang tepat dan bijak
Semua itu diharapkan dimulai dari diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Sahabat Baptis, mari bersama kita bergandengan tangan membangun masyarakat yang sehat dan cerdas serta bijak dalam menggunakan antimikroba. Sahabat Baptis, hindari penggunaan antimikroba tanpa resep untuk mencegah munculnya resistensi antimikroba. Salam sehat.